Kasus narkoba dan pemerasan 300 juta yang menjerat Ammar Zoni mengguncang negeri. Tapi di balik jeruji lapas Salemba, ada rahasia yang jauh lebih gelap. Dan nama kepala lapas berinisial N tiba-tiba muncul di tengah skandal yang mengejutkan. Sebuah permainan kotor yang bahkan bisa mengorbankan nyawa mereka yang mencari kebenaran. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang dikorbankan, dan siapa yang mengatur segalanya dari balik bayangan? Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Suara hujan deras mengguyur halaman gedung Badan Narkotika sore itu. Butiran air menetes dari atap seng, menimbulkan bunyi yang berulang, seperti detak waktu yang tidak sabar menunggu sesuatu pecah. Di ruang kecil berlampu redup, Budi Siregar duduk diam. Tangannya menggenggam berkas setebal 30 halaman dengan cap merah, rahasia. Matanya tajam, seperti biasa. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Pandangan itu menyimpan beban. Ia membaca ulang bagian atas berkas itu. Kasus pemerasan terhadap tersangka narkotika, Ammar Zoni, artis nasional. Nama itu sudah jadi headline di mana-mana. Di televisi, di portal berita, di grup WhatsApp keluarga, semuanya membicarakan Ammar. Orang menyebutnya aktor gagal, mantan suami yang terpuruk, bahkan pengkhianat moral publik. Namun bagi Budi, nama itu tidak lebih dari tanda tanya besar. Ia menutup map itu perlahan. Napasnya berat. 3 hari lalu, ia dipanggil langsung oleh atasannya, Kombes Surya Mahendra. Nada suaranya waktu itu dingin, tapi menyiratkan perintah yang tidak boleh dibantah. Budi, kamu saya tugaskan untuk bantu tangani kasus Ammar Zoni di lapas Pasalemba. Lakukan dengan cepat, jangan bertele-tele. Ini perintah langsung dari atas. Kenapa saya, Pak? Bukankah ini kasus pemerasan, bukan narkotika? Karena kamu dikenal bersih, Bud. Dan bersih itu kadang dibutuhkan untuk meyakinkan publik. Kalimat itu terdengar seperti pujian, tapi Budi tahu, di baliknya ada jebakan. Bersih, seringkali berarti, dipakai untuk menutupi yang kotor. Malam mulai turun. Lampu jalan di depan gedung menyala satu persatu. Budi berjalan keluar, menyalakan rokok, dan menatap ke arah langit yang masih gelap. Asap rokok menari di udara, menyatu dengan dinginnya kabut. Ia membuka ponselnya, melihat pesan masuk dari nomor tak dikenal. Hati-hati dengan kepala lapas. Jangan percaya siapapun di dalam. Budi mengernyit. Tidak ada nama pengirim. Hanya pesan pendek yang terasa seperti bisikan dari kegelapan. Keesokan harinya, mobil dinasnya melaju perlahan ke arah timur Jakarta. Pintu besi tinggi lapas Pasalemba berdiri seperti dinding raksasa, ket abu-abu tuanya mengelupas, seolah ikut menua bersama rahasia di baliknya. Petugas jaga memeriksa surat tugas Budi tanpa banyak bicara, lalu mempersilakan masuk. Begitu langkahnya melewati gerbang besi itu, Budi merasa udara berubah. Ada aroma lembab, bercampur dengan bau besi karat dan keringat manusia. Suara teriakan narapidana terdengar samar dari kejauhan, seperti orkestra kacau yang menandai dunia di dalam sini tidak mengenal kedamaian. Selamat datang, Pak Budi, sapa seseorang. Seorang pria berperawakan besar dengan senyum tipis mendekat. Seragamnya rapi, namun matanya tajam seperti pisau. Nama saya Nandar. Kepala Lapas Pasalemba. Budi menatapnya sejenak. Terima kasih, Pak Nandar. Saya ditugaskan untuk memeriksa ulang laporan pemerasan terhadap tahanan atas nama Ammar Zoni. Nandar tertawa kecil. Ah, kasus itu. Media terlalu membesar-besarkan. Padahal cuma salah paham antara tahanan dan petugas. Tapi jumlah uangnya cukup besar, jawab Budi tenang. Ya, memang. Tapi saya yakin tidak ada pemerasan di sini, Pak Budi. Kami semua bekerja sesuai aturan. Kalimat itu diucapkan dengan nada terlalu manis. Budi tidak membalas. Ia hanya tersenyum tipis dan mencatat sesuatu di buku kecilnya. Setelah berkeliling, Budi meminta izin untuk melihat ruang isolasi tempat Ammar ditahan. 2 sipir membukakan pintu logam tebal yang berkarat.
Dari balik celah sempit, ia melihat sosok yang tak asing, Amar Zoni, duduk di lantai, bersandar di dinding lembab. Wajahnya tirus, mata sayu, namun masih menyimpan sisa ketampanan yang dulu sering muncul di layar kaca. "Pak Budi?" "Ya," suara Amar Parau, hampir berbisik. Budi menunduk sedikit. "Saya diutus untuk memeriksa kasus Bapak. Saya ingin mendengar langsung dari Anda." Amar tertawa pelan, getir. "Semua orang datang ke sini bilang begitu. Tapi akhirnya, mereka semua pergi tanpa hasil. Ceritakan saja, saya akan dengar." Amar diam lama, lalu berkata lirih, "Saya tidak memeras siapapun, Pak. Justru saya yang diminta uang oleh orang dalam. Mereka bilang, kalau mau aman, kalau mau, tidak dipindah ke sel umum, harus bayar." Budi mendekat, menatap matanya. "Siapa yang bilang begitu?" Amar menunduk. Tangannya gemetar. "Saya tidak bisa bilang, Pak. Tapi dia punya inisial N. Semua orang di sini takut padanya." Suara langkah mendekat membuat Amar berhenti bicara. Salah satu sipir berdehem, seolah memberi sinyal. Budi paham, percakapan itu harus diakhiri. Sebelum keluar, Amar berkata cepat, hampir tak terdengar, "Kalau Bapak benar-benar mau tahu, lihat catatan logistik. Di situ semua rahasia disembunyikan." Dalam perjalanan pulang, Budi tak bisa berhenti memikirkan kata-kata itu. Catatan logistik. Ia tahu, bagian itu bukan sekadar daftar makanan atau perlengkapan. Di setiap lapas, logistik bisa berarti apa saja, termasuk jalur masuk barang haram. Sesampainya di kantor, Budi langsung membuka laporan keuangan lapas Pasalemba. Beberapa angka tidak cocok. Pengeluaran beras dan daging sapi 2 kali lipat dari standar, namun jumlah napi tidak berubah. Ada nama pemasok yang sama muncul berulang kali, CV Surya Mandiri, perusahaan fiktif yang tak tercatat di sistem pemerintah. "Menarik," gumamnya pelan. Ia mulai menyusun catatan kecil berisi koneksi. Amar Zoni dijebak kepala lapas, N, punya akses penuh CV Surya Mandiri, jalur distribusi logistik. Satu benang mulai terurai. Tapi semakin ditarik, semakin terasa ada sesuatu yang besar bersembunyi di ujungnya. Pukul 11 malam. Kantor sudah sepi. Budi sendirian, menatap layar laptop dengan mata lelah. Suara notifikasi pesan masuk memecah keheningan. "Berhenti cari tahu soal logistik. Itu bukan urusanmu." Pesan itu tanpa nama, tanpa nomor pengirim. Beberapa detik kemudian, lampu ruangan tiba-tiba mati. Dalam gelap, Budi berdiri perlahan. Hanya suara hujan di luar jendela yang terdengar, sama seperti malam sebelumnya. Namun kali ini, ia tahu satu hal pasti. Kasus Amar Zoni bukan tentang pemerasan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dan seseorang, di luar sana, baru saja memberinya peringatan pertama. Udara di pagi hari itu terasa berat. Langit Jakarta memantulkan warna abu-abu kusam, seperti cerminan suasana hati Budi Siregar. Ia berdiri di depan gerbang lapas Pasalemba, menatap tembok tinggi yang membatasi dunia kebebasan dan penjara. Di balik tembok itu, kebenaran masih terkunci rapat. Petugas jaga mengenalinya sekarang. Mereka menunduk sopan, tapi pandangan mereka penuh tanya, seolah sudah tahu bahwa kehadiran seorang penyidik dari luar akan membawa badai. "Selamat pagi, Pak Budi," sapa seorang sipir muda yang baru keluar dari pos pemeriksaan. "Pagi," jawab Budi pendek. "Nama saya Rahmat, Pak. Saya ditugaskan untuk mendampingi Bapak selama pemeriksaan di dalam." Budi menatap pemuda itu sekilas. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, dan ada kegugupan yang tidak bisa ia sembunyikan. Tapi matanya jujur. Dan itu jarang. Mereka berjalan menyusuri lorong panjang dengan lantai semen yang basah. Bau lembab menusuk hidung. Dari balik jeruji, beberapa narapidana menatap dengan pandangan kosong. Suara rantai, langkah sepatu, dan teriakan sipir menjadi musik pengiring perjalanan mereka. "Sudah lama kerja di sini?" tanya Budi, mencoba mencairkan suasana. "Baru 2 tahun, Pak." "Masih betah?" Rahmat tersenyum hambar. "Betah tidak betah, Pak. Kadang dinding di sini lebih banyak bicara daripada manusia." Budi menoleh. "Maksudnya?"
Rahmat menatap sekeliling, memastikan tak ada yang mendengar. Nanti saja, Pak. Tidak aman bicara di sini. Mereka tiba di ruang arsip, tempat semua laporan keuangan, catatan logistik, dan dokumen internal disimpan. Ruangan itu sempit, penuh debu, dan hanya diterangi satu lampu neon yang berkedip pelan. Budi mulai membuka map satu persatu. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa ada kejanggalan besar. Jumlah barang yang masuk dan keluar tidak masuk akal, beras 10 ton, sabun 2000 batang, obat-obatan medis 5 kali lipat dari kebutuhan tahanan. Namun, tanda tangan yang tercantum di setiap lembar selalu sama, Nandar. Budi menutup map itu perlahan. Semua dokumen ini lewat tangan kepala lapas. Rahmat mengangguk pelan. Ya, Pak. Tidak ada yang bisa keluar tanpa izin beliau. Dan tidak ada yang berani memeriksa ulang? Tidak ada, Pak. Pernah ada satu orang, tapi sekarang dia sudah pindah ke lapas di luar kota. Katanya atas permintaan pribadi. Nada suaranya datar, tapi Budi bisa menangkap makna di balik kalimat itu. Pindah atas permintaan pribadi sering berarti dipaksa pergi. Beberapa jam kemudian, mereka berpindah ke blok sel tahanan kelas 1, tempat napi dengan privilege tertentu ditempatkan. Lorongnya bersih, cat dindingnya baru, bahkan di beberapa sel tampak ada televisi kecil dan dispenser air. Budi berjalan pelan, memperhatikan setiap pintu besi yang terbuka sebagian. Ini ruang tahanan umum? Rahmat menelan ludah. Bukan, Pak. Ini ruang khusus. Untuk tahanan yang kooperatif. Kooperatif maksudnya apa? Rahmat menatap lurus ke depan. Yang mau bayar, Pak. Budi berhenti. Kamu tahu risikonya bicara begitu? Rahmat menunduk. Saya tahu, Pak. Tapi saya juga tahu kalau diam terlalu lama, saya akan jadi bagian dari mereka. Keheningan menyelimuti lorong itu. Suara jangkrik di luar tembok terdengar samar, bersaing dengan suara langkah sipir yang berpatroli. Pak Budi, suara Rahmat menurun, hampir berbisik. Ada sesuatu yang Bapak harus lihat. Tapi bukan sekarang. Nanti malam. Di bawah gudang logistik. Di bawah? Budi mengernyit. Rahmat hanya mengangguk. Tempat itu tidak pernah dicatat di peta bangunan. Tapi semua orang di sini tahu, di sanalah aliran barang benar-benar dikontrol. Sore menjelang. Budi berpura-pura pulang, tapi diam-diam kembali ke halaman belakang lapas. Rahmat sudah menunggunya, mengenakan jaket hitam lusuh. Wajahnya tegang. Lewat sini, Pak, bisiknya. Mereka menyusuri jalur sempit di antara dinding logistik dan pagar kawat. Ada pintu kecil di belakang tumpukan karung beras. Dari luar tampak biasa, tapi di bagian bawahnya ada kunci magnetik. Rahmat mengeluarkan kartu akses. Saya curi ini dari petugas malam. Hati-hati, kalau ketahuan, saya bisa habis. Pintu terbuka dengan suara desis pelan. Di dalam, ruangan itu gelap. Bau bahan kimia menyengat hidung. Budi menyalakan senter kecil, dan cahaya itu memperlihatkan sesuatu yang membuatnya terpaku, tumpukan alat laboratorium, timbangan digital, dan paket kecil yang disegel rapat. Di dinding, ada papan putih dengan tulisan tangan, distribusi minggu ketiga, target 20 paket. Rahmat menatapnya dengan wajah pucat. Saya baru tahu minggu lalu, Pak. Tapi saya tidak berani lapor. Kepala lapas datang sendiri ke sini setiap malam Jumat. Tidak ada sipir yang boleh mendekat. Budi mengambil ponselnya dan memotret cepat isi ruangan. Namun sebelum sempat berbicara lagi, terdengar suara langkah berat dari atas. Rahmat menelan ludah. Cepat, Pak. Tutup senter. Mereka bersembunyi di balik rak besi ketika dua orang sipir masuk, membawa kotak besar. Cepatlah, jangan sampai si kepala datang sebelum beres, kata salah satunya dengan nada panik. Yang lain menjawab, iya, tapi ini barang dari luar, katanya pesanan khusus untuk tamu baru. Budi menahan napas. Ia melihat logo di kotak itu, CV Surya Mandiri. Nama yang sama dari dokumen logistik tadi. Ia tahu, semua potongan mulai menyatu. Beberapa menit kemudian, dua sipir itu pergi. Rahmat berbisik, sekarang Bapak percaya saya?
Budi menatapnya serius. Sekarang saya percaya. Tapi mulai detik ini, kita berdua sudah dalam bahaya. Malam semakin larut. Mereka keluar dari ruangan itu dengan hati-hati. Dari kejauhan, lampu ruang kepala lapas masih menyala. Bayangan tubuh besar Nandar tampak bergerak di balik jendela, sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi. Budi mengeluarkan rekaman yang baru ia ambil dan menyimpannya di flash disk kecil. "Rahmat," katanya pelan. "Kalau sesuatu terjadi pada saya, kamu simpan ini. Jangan biarkan siapapun ambil." Rahmat menatap flash disk itu, lalu menatap Budi. "Saya tidak akan diam, Pak. Tapi tolong, kalau bisa, keluarkan saya dari sini." Budi mengangguk. "Saya janji." Pukul 2 dini hari, Budi sudah kembali di mobilnya, parkir agak jauh dari lapas. Ia memutar rekaman video itu sekali lagi. Gambar tidak begitu jelas, tapi cukup untuk melihat bahwa ruangan itu benar-benar aktif digunakan, bukan ruang kosong. Di layar, terlihat seseorang mengenakan seragam sipir meletakkan paket-paket kecil ke dalam kardus, sementara seorang pria bersetelan rapi berdiri di dekatnya. Budi memperbesar gambar. Wajahnya buram, tapi bentuk tubuhnya terlalu familiar. Ia menghela napas panjang. Tidak salah lagi, itu kepala lapas Nandar sendiri. Ponselnya kembali bergetar. Pesan baru muncul dari nomor yang sama seperti kemarin. "Kamu sudah terlalu jauh. Keluar sekarang, atau kami yang akan buatmu keluar." Budi menatap layar ponsel lama sekali. Di luar, hujan turun pelan, menimpa kaca mobil, menimbulkan suara yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Dinding-dinding lapas mungkin tidak punya mulut, tapi malam ini mereka sudah mulai berbisik, dan yang mereka bisikkan adalah kebenaran yang ingin disembunyikan dunia. Langit Jakarta pagi itu tampak terlalu cerah untuk menutupi sesuatu yang kelam. Di kantornya yang kecil di lantai 3, Budi Siregar duduk di depan laptop, menatap file hasil rekaman dari gudang logistik lapas Pasalemba. Tangan kirinya menggulir video pelan, sementara tangan kanan memegang secangkir kopi yang sudah dingin. Di layar, gambar buram kepala lapas Nandar tampak samar sedang berbicara dengan dua sipir. Salah satu dari mereka mengeluarkan paket kecil dari bawah meja logistik, paket yang bentuknya mirip bungkusan narkotika siap edar. Suara mereka nyaris tak terdengar, tapi satu kalimat berhasil direkam dengan jelas. "Pastikan semua barang lewat CV Surya Mandiri. Tidak ada jalur lain." Kalimat itu saja sudah cukup menjadi petunjuk besar. Namun sebelum sempat menyalin file ke komputer utama, layar tiba-tiba berkedip. File itu lenyap. Budi terpaku. Ia membuka folder lain, kosong. Semua file, termasuk dokumen foto dan rekaman dari Rahmat, hilang begitu saja. Seketika ia bangkit dari kursi, menatap komputer dengan rahang menegang. "Tidak mungkin," gumamnya. "Tidak mungkin bisa dihapus tanpa akses." Ia tahu ini bukan kebetulan. Seseorang baru saja masuk ke sistemnya. Budi segera menutup laptop, memasukkan flash disk cadangan yang disimpannya di saku dalam jas. Untungnya, ia sempat membuat duplikat semalam sebelum pulang. Tapi kini, ia sadar bahwa musuhnya bukan hanya kepala lapas. Ini lebih besar, lebih terorganisir. Pukul 10 pagi, Budi kembali ke lapas Pasalemba. Udara panas, tapi dingin menjalar di tengkuknya begitu ia melewati gerbang utama. Sipir-sipir yang kemarin masih ramah kini menatapnya dengan dingin. Beberapa bahkan saling berbisik pelan, menatap ke arahnya seolah mereka tahu sesuatu. Rahmat muncul dari arah kantor administrasi, wajahnya tegang. "Pak, jangan lama-lama di sini," katanya cepat, menatap sekeliling dengan cemas. "Ada apa?" "Baru saja pagi ini, ruangan logistik dibersihkan. Semua barang di bawah gudang sudah dipindahkan. Tidak ada jejak, Pak." Budi menatapnya tak percaya. "Secepat itu?" Rahmat mengangguk. "Saya dengar kepala lapas marah besar semalam. Katanya ada petugas luar yang kelebihan kerja." Budi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu siapa yang dimaksud. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari belakang. Kepala lapas Nandar muncul, diikuti dua pengawal berseragam lengkap. "Ah, Pak Budi. Masih semangat datang pagi-pagi?" Suaranya terdengar ringan,
tapi matanya menyimpan tatapan tajam. "Saya hanya ingin memverifikasi beberapa data logistik, Pak," jawab Budi tenang. "Data yang mana? Bukankah semua sudah kami kirim?" "Yang saya maksud, laporan minggu lalu, tanggal 7. Nandar tersenyum. "Oh, itu? Sayang sekali, server kami rusak semalam. Semua data hilang. Tapi kami sedang perbaiki." Budi menatapnya lama, mencari tanda kebohongan. Tapi Nandar pandai bermain peran. Setiap kata keluar seperti sudah dihafal. "Kalau begitu, saya akan minta tim IT pusat memeriksa cadangannya." "Tidak perlu repot," jawab Nandar cepat. "Kami akan kirimkan kalau sudah siap." Hening. Hanya terdengar derit pintu logam di ujung koridor. Rahmat menunduk, seolah takut tertangkap dalam percakapan itu. Budi tahu, percuma berdebat di sini. Semua mata sedang mengawasi. Sore harinya, di parkiran belakang gedung BNN, Budi membuka ponsel. Ada pesan suara dari nomor tak dikenal. Ketika ia putar, terdengar suara serak laki-laki. "Kau pikir bisa main bersih di kubangan kotor? Kami sudah tahu kau punya salinan. Hentikan sebelum terlambat." Kemudian suara itu berhenti. Hanya bunyi statis yang tersisa, disusul dengan suara letupan kecil seperti sambungan yang diputus paksa. Budi menatap layar kosong ponsel itu lama sekali. Ia tidak takut mati, tapi ancaman ini berbeda, terencana. Mereka tahu setiap langkahnya. Ia menatap ke kaca spion mobil. 2 motor hitam berhenti di seberang jalan, pengendara berjaket gelap menatap lurus ke arahnya tanpa ekspresi. Budi menghidupkan mesin dan pergi, tapi perasaan bahwa ia sedang diikuti tak juga hilang. Malam itu, ia menemui Rahmat di warung kecil tak jauh dari kompleks lapas. Hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi wajah cemas Rahmat yang duduk di pojok ruangan. "Pak, saya takut," katanya pelan. "Ada 2 orang dari bagian pengamanan datang ke rumah saya siang tadi. Mereka tanya-tanya, apakah saya pernah bantu Bapak masuk ke gudang logistik. Dan kau bilang apa?" "Saya bilang tidak tahu apa-apa." "Bagus," jawab Budi, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. "Tapi mulai sekarang, kau harus lebih hati-hati. Jangan sendirian." Rahmat mengangguk lemah. "Pak, saya masih punya satu hal." Ia merogoh saku jaketnya, mengeluarkan flash disk kecil berwarna hitam. "Ini hasil rekaman CCTV dari minggu lalu. Saya salin diam-diam sebelum server dihapus." Budi menatap benda kecil itu seperti menemukan emas. "Dari mana kau dapat ini?" "Saya kerja di pos malam waktu itu, Pak. Ada backup di komputer lama yang belum dihapus. Tapi Bapak harus cepat. Kalau mereka tahu saya kasih ini." Kalimatnya terputus oleh suara motor berhenti di luar warung. 2 orang turun, memakai jas hujan hitam. Wajah mereka tak terlihat. Rahmat menegang. "Itu mereka, Pak." Budi mematikan lampu di meja dan menarik Rahmat keluar lewat pintu belakang. Hujan mengguyur deras, membuat langkah mereka licin di jalan becek. Dari kejauhan, suara sepatu berlari semakin dekat. Mereka berlari menyusuri gang sempit di antara rumah-rumah penduduk. Teriakan samar terdengar, "Kejar! Jangan sampai hilang!" Budi menarik Rahmat ke arah mobilnya yang diparkir agak jauh. Mereka masuk cepat, dan mesin langsung menyala. Mobil melaju menembus hujan, melewati lampu-lampu jalan yang berpendar buram. Rahmat gemetar. "Saya tidak sangka mereka akan sampai segininya, Pak. Kalau mereka sudah mulai mengejar, berarti kita sudah menyentuh sesuatu yang benar," jawab Budi datar. Ia membuka glove box dan menyimpan flash disk Rahmat ke dalam amplop kecil. "Mulai malam ini, jangan pulang ke rumah dulu. Saya punya tempat aman." Rahmat hanya mengangguk tanpa suara. Matanya kosong, antara takut dan pasrah. Setibanya di rumah aman, Budi segera menyalakan laptop lama tanpa koneksi internet. Ia memasukkan flash disk Rahmat. Butuh beberapa menit hingga file terbuka sepenuhnya. Dan ketika gambar muncul di layar, jantungnya seolah berhenti berdetak. Rekaman itu menampilkan ruang rapat di dalam lapas. Ada Nandar, 3 sipir senior, dan seorang pria berpakaian sipil dengan jas abu-abu. Wajah pria itu tidak asing, Kombes Surya Mahendra,
atasannya sendiri. Mereka terlihat berbicara serius. Suara samar-samar terekam. Kita harus bungkam kasus Amar Zoni sebelum naik ke publik. Jangan sampai orang tahu aliran uangnya lewat proyek logistik. Dan kalau penyidik luar ikut campur, bereskan. Dengan cara apapun. Budi menatap layar itu lama sekali. Tangan kanannya mengepal, napasnya berat. Dunia seakan runtuh. Orang yang selama ini ia percaya, atasannya sendiri, ternyata bagian dari permainan ini. Ia menutup laptop, duduk diam dalam gelap. Di luar, hujan belum berhenti. Suara rintiknya terdengar seperti detak waktu yang memanggil maut. Pagi berikutnya, berita mengejutkan muncul di televisi. Tahanan bernama Amar Zoni dipindahkan dari lapas Pasalemba ke lokasi yang dirahasiakan, dengan alasan keamanan. Budi terpaku menatap layar TV. Keamanan selalu berarti satu hal. Seseorang ingin memastikan Amar tidak bicara lagi. Ia menatap jendela kamar, di luar cahaya matahari mulai muncul dari balik awan. Namun dalam dirinya, hari baru itu terasa gelap. Satu persatu jejak mulai dihapus. Bukti hilang, saksi dipindah, dan musuh kini memakai seragam yang sama dengannya. Hujan baru berhenti dini hari itu, meninggalkan udara lembab dan aroma besi berkarat di udara. Di dalam ruang interogasi bawah tanah lapas Pasalemba, lampu neon berkedip pelan. Budi Siregar berdiri di balik kaca satu arah, menatap sosok yang duduk diam di ruangan seberang, Amar Zoni. Wajah Amar tampak lebih kurus dibanding foto terakhir di media. Rambutnya acak-acakan, jenggot tipis menutupi dagu, dan matanya kosong. Namun ada sesuatu di balik tatapan itu, bukan ketakutan, tapi semacam kelelahan yang lahir dari pengkhianatan. Budi menekan tombol interkom. Amar, saya hanya ingin bicara. Bukan sebagai penyidik, tapi sebagai seseorang yang ingin tahu kebenaran. Tak ada jawaban. Hanya napas panjang dari Amar, sebelum akhirnya ia mendongak perlahan. Kalau kau ingin tahu kebenaran, ucapnya pelan, kau harus siap kehilangan segalanya. Kata-kata itu menggantung di udara seperti ancaman yang dibungkus nasihat. Budi menarik kursi, duduk di hadapannya. Cerita saja dari awal. Semua yang kau tahu. Aku tahu kau dijebak. Amar tersenyum miris. Kau pikir aku tidak tahu permainan mereka? Aku cuma bidak, Pak Budi. Mereka butuh orang terkenal untuk menutupi nama besar lain. Siapa mereka yang kau maksud? Amar menatap lurus ke mata Budi, lalu berbisik, kepala lapas, dan orang yang lebih tinggi dari dia. Budi mencondongkan tubuh. Surya Mahendra. Tatapan Amar berubah tajam. Aku tidak menyebut nama itu. Tapi kalau kau sudah sampai di titik itu, artinya kau juga sedang diburu. Hening. Suara tetesan air dari pipa tua di langit-langit terdengar jelas. Budi menghela napas, menyalakan alat perekam kecil di sakunya. Kenapa mereka memerasmu? Amar menatap tangannya sendiri, jari-jarinya gemetar. Awalnya cuma soal pinjaman uang untuk proyek di dalam lapas. Aku pikir itu program reintegrasi, ternyata mereka gunakan namaku untuk mencuci uang hasil jualan barang haram. Ia menatap ke arah dinding, suaranya mulai pecah. Mereka ambil 300 juta dari rekeningku, bilang untuk keamanan. Begitu aku tanya, aku malah dijebak. Disuruh pegang paket sabu yang bukan milikku, lalu diserahkan ke polisi. Semua sudah diskenariokan. Budi diam. Setiap kalimat Amar adalah potongan puzzle yang selama ini ia cari. Dan kini, semuanya mulai tersusun, jelas, tapi menakutkan. Lalu kenapa kau tidak bicara di pengadilan? Tanya Budi perlahan. Amar menatapnya dalam. Aku sudah coba. Tapi pengacaraku dibungkam. 2 hari sebelum sidang, dia kecelakaan. Mobilnya terbakar. Ia memalingkan wajah, suaranya bergetar. Aku tahu mereka akan datang padaku juga. Tapi selama masih bisa bicara, aku akan bicarakan semuanya pada orang yang mau mendengar. Budi menelan ludah. Kau punya bukti? Amar mengangguk pelan. Ada. Tapi aku simpan di tempat yang mereka tidak akan cari. Di mana? Amar tersenyum samar. Di tempat yang hanya orang bersalah yang berani masuk, di sel karantina.
Beberapa jam kemudian, Budi berjalan melewati lorong gelap di bawah lapas. Lampu-lampu redup berkelap-kelip seperti napas terakhir listrik tua. Ia ditemani Rahmat, yang kini tampak semakin pucat. "Pak, sel karantina itu sudah ditutup bertahun-tahun. Tidak ada yang diizinkan masuk." "Aku tahu," jawab Budi pelan. "Tapi kalau Amar benar, mungkin di sanalah semua jejak tersisa." Langkah mereka bergema pelan di lantai semen. Aroma lembab bercampur karat menyesak di hidung. Ketika mereka sampai di ujung lorong, Rahmat menunjuk ke pintu besi besar yang berdebu. "Itu dia, Pak." Budi menarik tuas pintu perlahan. Bunyi logam berderit memecah keheningan. Di dalam ruangan kecil itu, hanya ada satu ranjang besi, dinding berlumut, dan lampu gantung rusak yang berayun pelan. "Tempat ini seperti kuburan," bisik Rahmat. Budi berjalan mendekat ke dinding. Di salah satu sudut, ia menemukan batu bata yang tampak longgar. Ia mencongkelnya perlahan. Sebuah benda kecil terbungkus plastik hitam jatuh ke lantai. Ia membuka bungkus itu. Isinya, kartu memori, lusuh tapi masih utuh. Rahmat menatapnya tak percaya. "Apa itu, Pak?" "Kalau dugaan kita benar, ini kunci semua kebohongan." Malamnya, di rumah aman, Budi menyalakan laptop offline dan memasukkan kartu memori itu. File pertama berjudul, "Rekaman dalam Lapas MP4". Ia klik. Video menampilkan ruangan kecil seperti aula. Ada meja panjang, beberapa petugas, dan kepala lapas Nandar sedang menerima koper dari seseorang berbaju sipil. Ketika kamera bergeser, wajah si pemberi koper terlihat jelas, Kombes Surya Mahendra. Suara samar tapi jelas terdengar. "Kau tahu harus bagiannya kemana. Jangan buat suara. Amar cukup jadi korban. Kalau dia bicara, pastikan dia diam untuk selamanya." Rahmat menatap layar dengan mulut ternganga. "Ya Tuhan." Budi menatap datar, tapi dalam dirinya gejolak amarah mendidih. Ia berdiri, menatap jendela. "Sekarang kita punya bukti," katanya pelan, "tapi juga punya alasan bagi mereka untuk menghabisi kita." Beberapa hari berikutnya, situasi semakin tegang. Telepon Budi disadap, rumahnya diawasi, dan Rahmat hampir tertangkap di jalan oleh dua orang tak dikenal. Mereka berdua pindah dari satu tempat aman ke tempat lain, selalu di malam hari, selalu dengan perasaan diburu. Namun satu malam, Budi menerima kabar mengejutkan. Petugas jaga menghubunginya diam-diam. "Pak, tahanan atas nama Amar Zoni, dia dipindahkan lagi. Tapi kali ini, bukan oleh tim resmi. Mobilnya tidak terdaftar." Jantung Budi seakan berhenti. Kemana dibawa? "Tidak ada yang tahu, Pak. CCTV dihapus semua." Ia segera mengambil jaket dan berlari ke mobil. Rahmat berusaha mengikutinya, tapi Budi menatapnya tajam. "Tidak. Kau tetap di sini. Kalau aku tidak kembali, serahkan semua bukti itu ke orang yang bisa dipercaya di media." Rahmat menatapnya cemas. "Pak Budi, mereka bisa bunuh Anda." Budi hanya menepuk bahunya. Kebenaran memang berisiko. Tapi diam itu lebih mematikan. Malam itu, lapas Pasalemba tampak sepi, terlalu sepi. Budi menyusup lewat jalur belakang, menggunakan kartu akses lama yang masih bisa digunakan. Lorong-lorong yang biasa dijaga kini sunyi, hanya terdengar langkah kakinya sendiri. Ketika sampai di blok sel tempat Amar biasa ditahan, pintu terbuka sedikit. Ia menyalakan senter kecil. Sel itu kosong. Tapi di lantai, di dekat tembok, ada tulisan samar dari Arang. "Kebenaran ada di bawah tanah." Budi menunduk, menyentuh dinding bawah sel. Ada rongga kecil, cukup untuk menyembunyikan sesuatu. Ia mengorek debu dan menemukan gulungan kertas kecil berisi daftar nama, tanggal, dan angka-angka dalam huruf, bukan angka sebenarnya. Ia membaca cepat. Nama-nama itu bukan sembarangan, pejabat, perwira, bahkan satu anggota DPR. Semua menerima jatah keamanan dari jaringan dalam lapas. Ini bukan lagi sekadar kasus pemerasan. Ini peta korupsi sistemik. Namun sebelum sempat menyembunyikan kertas itu, suara langkah mendekat. Budi mematikan senter dan bersembunyi di balik dinding. Dua bayangan melintas, suara mereka jelas.
Surya bilang bersihkan semua. Termasuk penyidik itu kalau masih berkeliaran. Langkah-langkah itu semakin dekat. Budi mengepalkan tangan, menahan napas. Dalam hatinya hanya satu kalimat yang berulang. Aku tidak boleh mati sebelum kebenaran ini keluar. Pagi menjelang, Budi berhasil keluar dari kompleks lapas lewat lorong darurat. Tubuhnya basah oleh keringat dan debu, tapi di tangannya tergenggam kuat gulungan kertas itu. Ia menatap ke langit yang mulai teram, sementara di kejauhan, sirene mobil patroli menggema. Dunia kini berubah arah. Musuh bukan lagi orang di balik jeruji, tapi mereka yang berdiri di atas hukum. Dan dari balik suara hujan yang kembali turun, gema kata Amar masih terngiang di benaknya. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seperti menyimpan rahasia yang enggan dibuka. Budi Siregar berdiri di depan gedung Badan Narkotika Nasional, jasnya rapi, sepatu hitamnya berkilat. Tapi di balik tampilannya yang tenang, pikirannya berputar cepat. Ia baru saja kembali dari lapas, membawa dua benda yang bisa mengguncang institusi. Kartu memori dari Amar dan gulungan kertas berisi daftar nama pejabat yang terlibat dalam aliran uang gelap. Ia tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Di ruang rapat lantai 7, deretan pejabat sudah duduk di kursi kulit hitam. Di ujung meja, Kombes Surya Mahendra menatap dengan senyum dingin yang menipu, seperti ular yang menunggu mangsanya berbicara lebih dulu. Ah, Budi, katanya pelan, akhirnya kau muncul juga. Kami khawatir kau terlalu sibuk mengejar hal-hal yang tidak relevan. Budi membalas dengan anggukan sopan. Saya hanya bekerja sesuai prosedur, Pak. Prosedur? Surya tertawa kecil. Kadang, terlalu taat pada prosedur justru berbahaya. Di ruangan itu, semua mata tertuju pada Budi. Ada Direktur Reserse, Kepala BNN Wilayah, dan beberapa pejabat dari Kemenkumham. Semuanya memakai topeng yang sama, senyum manis, tatapan kosong. Tapi Budi bisa merasakan sesuatu di udara, ketegangan yang nyaris bisa disentuh. Surya mengetuk meja pelan. Baiklah, kita mulai. Saudara Budi, laporan penyelidikanmu mengenai kasus Amar Zoni sudah kami terima. Namun, beberapa pihak menganggap penyelidikanmu terlalu jauh dari mandat. Apa kau sadar risikonya? Budi menarik napas. Saya sadar, Pak. Tapi bukti yang saya temukan menunjukkan ada aliran dana ilegal melalui proyek logistik lapas. Dan saya yakin, itu bukan kerja 1-2 orang. Ruangan langsung sunyi. Surya menatapnya lama, matanya tajam seperti pisau. Aku dengar kau menemukan rekaman. Ya, jawab Budi tegas. Bisa kita lihat? Budi menatapnya lurus. Bisa, tapi saya rasa lebih baik kita tunjukkan pada penyidik internal agar data ini tidak disalahgunakan. Senyum Surya menegang. Kau meragukan kami? Tidak, Pak, jawab Budi pelan. Saya hanya berhati-hati. Karena yang saya temukan menyangkut nama besar. Beberapa pejabat saling pandang. Suasana berubah dingin, dan Budi tahu, setiap kata barusan adalah langkah ke jurang. Setelah rapat, Budi berjalan ke parkiran bawah tanah. Di sana, udara pengap, bau bensin bercampur asap rokok. Ia baru saja hendak membuka pintu mobil ketika seseorang memanggilnya. Pak Budi. Seorang perempuan berdiri di balik pilar, Alia Prameswari, jurnalis investigasi yang dulu pernah meliput kasus korupsi besar bersama Budi. Lama tak bertemu, katanya pelan. Alia? Budi menatap tak percaya. Bagaimana kau tahu aku di sini? Karena aku tahu seseorang sedang berusaha membuatmu diam, jawab Alia cepat. Dan aku tahu, kau tidak akan diam tanpa alasan besar. Mereka berjalan menjauh dari parkiran. Budi bercerita singkat, tanpa menyebut nama Amar atau sumber bukti yang ia pegang. Tapi Alia cukup pintar untuk mengerti. Kalau apa yang kau pegang benar, katanya serius, ini bukan cuma skandal narkoba, Budi. Ini jaringan kekuasaan. Budi mengangguk pelan. Aku butuh bantuanmu. Tapi kalau kau ikut, kau juga akan jadi target. Alia tersenyum tipis. Aku sudah biasa jadi target. Sore itu, mereka bertemu di kafe kecil di Tebet. Budi menyerahkan flash disk salinan dari kartu memori. Ini bukan untuk dipublikasikan sekarang.
Aku butuh kau bantu lindungi datanya. Kalau aku menghilang, pastikan dunia tahu. Alia menatapnya serius. Jangan bicara begitu. Tapi itu kenyataan, jawab Budi. Orang-orang ini tidak main-main. Mata Alia melembut. Kau tahu, dulu aku pikir orang seperti kau tidak ada di institusi itu. Sekarang aku lihat sendiri, ternyata masih ada satu yang berani melawan. Budi tersenyum samar. Bukan berani, Alia. Aku hanya sudah terlalu muak melihat orang berseragam menindas dengan nama hukum. Hening sejenak. Di luar, suara azan maghrib menggema. Budi menatap keluar jendela, langit berubah jingga, tapi hatinya gelap. Keesokan harinya, panggilan resmi datang. Surat berkop BNN, berisi pemberitahuan, penyidik Budi Siregar dinonaktifkan sementara karena dugaan pelanggaran kode etik. Budi membaca surat itu tanpa ekspresi. Ia tahu siapa di baliknya. Di bawah surat itu, tertulis tanda tangan Kombes Surya Mahendra. Teleponnya bergetar. Nomor tak dikenal. Saat ia angkat, suara di seberang terdengar dingin dan menekan. Kami sudah peringatkan. Kau terlalu jauh. Mundurlah, sebelum keluarga kecilmu menanggung akibatnya. Budi menutup telepon perlahan. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia tidak punya keluarga dekat, tapi mereka tahu cara menekan. Orang-orang seperti Surya tidak menyerang langsung. Mereka membuat seseorang hancur dari dalam. Sore itu, Budi kembali ke rumah kontrakannya. Pintu depannya sudah rusak, laci-laci terbuka, berkas-berkas berserakan. Ia tahu, mereka sudah ke sini. Di atas meja, ada secarik kertas bertuliskan. Kau bukan pahlawan. Kau hanya penyidik kecil. Hentikan atau nama di daftar itu akan berubah, menjadi milikmu. Budi menatap tulisan itu lama, lalu meremasnya. Rasa takut mulai berubah menjadi kemarahan. Baik, gumamnya pelan. Kalau mereka pakai topeng pejabat, aku akan pakai topeng hukum. Beberapa hari berikutnya, ia memanfaatkan jaringan lama. Menghubungi teman lamanya di divisi internal kepolisian, Kompol Dani, salah satu dari sedikit orang yang masih bisa ia percaya. Mereka bertemu di tempat sunyi, ruang arsip lama di gedung markas yang nyaris tidak pernah digunakan. Dani, aku butuh bantuan, kata Budi cepat. Dani menatapnya hati-hati. Aku dengar kau dinonaktifkan. Ya, dan itu berarti aku sedang dekat dengan sesuatu yang mereka takutkan. Apa yang sebenarnya kau temukan, Bud? Budi mengeluarkan salinan daftar nama dan foto dari video rekaman. Dani menatapnya, wajahnya tegang. Ya Tuhan, ini gila. Ada nama-nama besar di sini. Kau sadar kalau data ini bocor, mereka akan hapus kau dari sejarah? Aku sadar, jawab Budi datar. Tapi kalau kita biarkan, negara ini akan terus jadi tempat orang jahat bersembunyi di balik seragam. Dani menatapnya lama, lalu menghela napas. Baik, aku bantu. Tapi kita harus hati-hati. Semua komunikasi lewat jalur aman. Jangan percaya siapapun, bahkan dari dalam. Malam itu, Budi kembali ke apartemen kecil di pinggiran kota, tempat persembunyian sementaranya. Ia menatap foto mendiang ayahnya di meja, seorang polisi tua yang dulu mengajarkan arti kejujuran. Dalam hati ia berbisik pelan, Pak, aku tidak akan mundur. Namun belum sempat ia menutup matanya, suara ketukan keras terdengar di pintu. 3 kali. Kencang dan berirama. Ia mengambil pistol di bawah meja, mendekat perlahan. Siapa? Suara dari luar menjawab pelan, Alia. Budi membuka pintu setengah. Alia berdiri dengan wajah pucat. Mereka tahu aku punya salinan, Bud. Kantorku diserang. Semua dataku dihapus. Budi menariknya masuk cepat. Kau baik-baik saja? Alia mengangguk lemah. Aku selamat karena seorang sumber memberitahu sebelumnya. Tapi, Budi, Surya tidak bekerja sendirian. Dia dilindungi oleh pejabat di kementerian. Budi menatapnya lama. Topeng itu akhirnya mulai retak. Alia mengangguk. Ya, tapi mereka tidak akan biarkan kita hidup kalau tahu kita tahu siapa di baliknya. Budi mendekat ke jendela, menatap cahaya lampu kota yang berpendar di kejauhan.
Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Kalau mereka ingin perang, maka perang yang akan mereka dapatkan. Malam semakin larut. Budi menulis laporan rahasia di laptop offline-nya, mencatat setiap detail, menyimpan salinan ke beberapa drive terenkripsi. Udara pagi di Jakarta terasa lembab, seperti menandakan sesuatu yang berat akan terjadi hari itu. Budi Siregar menatap langit dari jendela ruangannya yang kecil di lantai 2 Direktorat Narkoba. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh. Ia tahu, langkah berikutnya yang akan ia ambil bukan lagi sekadar penyelidikan, ini adalah jalan tanpa kepastian. Sudah berhari-hari ia tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Amar Zoni muncul di pikirannya. Bukan wajah seorang selebriti yang biasa tersenyum di layar kaca, melainkan wajah seorang pria yang kehilangan segalanya, martabat, kebebasan, dan harapan. Budi tahu, Amar bukan sepenuhnya bersih, tapi dari setiap petunjuk yang ia temukan, ada aroma busuk yang jauh lebih besar dari sekadar kasus pemerasan. Pagi itu, sebuah pesan misterius masuk ke ponselnya. Kalau kau ingin tahu kebenaran tentang Lapas Pasalemba, datang ke gedung tua dekat rel kereta malam ini. Sendirian. Jangan bawa siapapun. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor tak dikenal. Budi menggenggam ponselnya kuat-kuat. Ia tahu betul, ini bisa jebakan. Tapi nalurinya mengatakan, ini kesempatan yang tak boleh dilewatkan. Malam itu, langit Jakarta diselimuti mendung. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seperti menegaskan ketegangan yang menggantung di udara. Budi memarkir mobil dinasnya beberapa meter dari gedung tua yang disebutkan dalam pesan. Bangunannya tampak seperti bekas gudang penyimpanan, ket dindingnya mengelupas, dan pintu besinya berderit saat disentuh angin. Dengan langkah hati-hati, ia masuk. Setiap langkah menimbulkan gema kecil di lantai semen yang lembab. Tiba-tiba, suara berat dari sudut ruangan terdengar. Kau datang sendirian. Bagus. Dari balik bayangan, muncul sosok pria tua dengan jaket lusuh dan wajah yang tertutup topi. Kau siapa? Tanya Budi dengan nada tegas, tangannya refleks menyentuh pinggang tempat pistol terselip. Nama tidak penting, jawab pria itu lirih. Yang penting adalah apa yang akan kau lihat. Pria itu menyerahkan sebuah amplop coklat. Di dalamnya, ada beberapa foto dan salinan dokumen, laporan transaksi uang, catatan kunjungan ke lapas, dan daftar nama-nama yang dikenal Budi. Termasuk, nama kepala lapas, Nurdin. Ini, semua bukti bahwa kepala lapas terlibat langsung dalam jaringan peredaran narkoba, kata Budi pelan, matanya melebar membaca tiap lembar kertas. Bukan cuma dia, sambung pria itu. Ada tangan yang lebih tinggi. Orang-orang yang bahkan tidak kau bayangkan bisa mengatur semuanya. Budi menatapnya tajam. Siapa mereka? Pria itu terdiam sejenak. Kalau aku menyebutkan namanya, hidupmu tak akan lama. Sebelum Budi sempat bertanya lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari luar. Lampu senter menyorot ke arah mereka. Cepat, sembunyikan itu, bisik pria tua itu. Beberapa detik kemudian, 3 pria berpakaian hitam masuk. Tanpa banyak bicara, mereka langsung menembak ke arah tempat Budi berdiri. Peluru menghantam dinding, memecahkan kaca. Budi berguling ke samping, berlindung di balik pilar beton. Ia balas menembak, namun para penyerang sudah kabur. Saat ia menoleh, pria tua itu sudah tergeletak di lantai, dadanya berdarah. Cari kebenarannya, jangan percaya siapapun. Itu kata terakhir pria itu sebelum matanya terpejam. Di markas keesokan harinya, Budi duduk termenung. Dokumen yang ia selamatkan sebagian sudah basah darah, tapi masih bisa dibaca. Salah satu berkas berisi daftar transfer ke rekening luar negeri atas nama Nurdin, kepala lapas Pasalemba. Hatinya bergemuruh. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa kebenaran yang ia kejar bukan hanya terlarang, tapi berbahaya. Ia akhirnya sadar. Kasus Amar Zoni hanyalah pintu masuk ke labirin besar yang penuh racun. Dan kini, ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Sore menjelang malam, Budi memutuskan untuk menemui seorang jurnalis investigasi yang ia percayai, Dina Rahma. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di Tebet, tempat yang cukup sepi. Aku punya sesuatu,
kata Budi sambil menyerahkan sebagian salinan dokumen itu. Dina menatapnya serius. Kau sadar, kalau ini benar, ini bisa mengguncang banyak pihak. Aku tahu, jawab Budi tegas. Tapi aku juga tahu, kalau kita diam, semuanya akan terus berulang. Orang-orang tak bersalah akan terus dijadikan korban. Dina mengangguk pelan. Baik, tapi hati-hati, Budi. Ini bukan lagi soal tugas. Ini soal nyawa. Malam itu, saat Budi mengendarai mobilnya pulang, ia merasa ada mobil hitam yang mengikuti dari jauh. Setiap kali ia berbelok, mobil itu juga berbelok. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia mempercepat laju, mencoba menghilang di tikungan sempit. Namun saat ia berhenti di depan rumah, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk. Kau sudah terlalu jauh. Berhenti sebelum semuanya berakhir untukmu. Budi terdiam lama. Ia menatap rumahnya, lalu menatap kembali layar ponsel itu. Di dadanya, rasa takut dan tekad bercampur jadi satu. Karena kini, ia tahu, kebenaran yang ia genggam bukan hanya terlarang, tapi juga mematikan. Apakah Budi akan mundur demi keselamatannya? Atau justru melangkah lebih dalam, meski tahu hidupnya kini menjadi target? Langit malam seolah tak memberi jawaban, hanya sunyi yang berat. Dan janji samar dalam hatinya. Kalau aku harus jatuh, setidaknya jatuh karena mencari kebenaran. Hujan turun deras malam itu. Suara rintiknya menenggelamkan gemuruh Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur. Di balik kaca mobil dinas yang basah, Budi Siregar menatap kosong ke arah jalanan yang berkilau oleh pantulan lampu. Matanya lelah. Pikirannya kusut. Ia tahu, setelah pesan ancaman semalam, langkah berikutnya bisa menjadi yang terakhir. Namun, ia bukan tipe yang mundur. Tidak setelah apa yang ia lihat di lapas Pasalemba. Tidak setelah seorang pria tua tewas di depannya demi menyelamatkan kebenaran. Pagi berikutnya, suasana Direktorat Narkoba terasa berbeda. Seolah ada ketegangan yang tak terlihat. Beberapa rekan menatap Budi dengan pandangan aneh, sebagian menghindar tanpa sapaan. Di meja kerjanya, sebuah amplop putih sudah tergeletak, tanpa nama pengirim. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada selembar foto. Foto seorang pria yang tubuhnya terbujur kaku di lantai beton lembab. Darah mengalir dari pelipisnya. Di bawah foto itu tertulis satu kalimat pendek dengan tinta merah. Kau orang berikutnya. Darah Budi terasa dingin. Ia mengenali wajah dalam foto itu, Andi, seorang sipir lapas yang beberapa hari lalu diam-diam menghubunginya dan berjanji akan memberikan bukti baru tentang kepala lapas Nurdin. Kini, Andi telah mati. Sore hari, Budi memutuskan untuk pergi ke rumah sakit tempat jenazah Andi disimpan. Namun, setibanya di sana, petugas forensik mengatakan sesuatu yang membuatnya terdiam. Jenazahnya sudah dibawa. Katanya atas perintah atasanmu, Kompol Hendra. Hendra, gumam Budi. Sejak kapan dia mengurusi forensik? Petugas itu hanya mengangkat bahu. Kami hanya jalankan perintah, Pak. Suratnya lengkap dan resmi. Budi tahu, sesuatu sedang dimainkan. Ia keluar dari rumah sakit dengan dada sesak. Di parkiran, ia menatap langit yang mendung dan bergumam, kematian Andi bukan kebetulan. Mereka mulai menghapus jejak satu persatu. Malam itu, Budi menemui Dina Rahma lagi, jurnalis yang sebelumnya ia percayai. Mereka duduk di warung kopi sederhana di pojokan Matraman, jauh dari keramaian. Andi sudah mati, kata Budi pelan. Dina menatapnya kaget. Tuhan, siapa yang melakukannya? Aku belum tahu. Tapi jenazahnya diambil orang dalam. Dokumennya juga hilang. Dina menghela napas panjang. Mereka bergerak cepat. Artinya, apapun yang Andi tahu, sangat berharga. Budi mengangguk. Dan aku yakin, itu berkaitan dengan kepala lapas Nurdin. Aku bisa bantu menelusuri dari sisi media, kata Dina. Kalau kita bisa munculkan ini ke publik. Belum, potong Budi cepat. Kalau kita gegabah, mereka akan membungkam kita. Aku butuh bukti yang tak bisa disangkal. Dina menatapnya lama. Budi, kau sadar, orang-orang ini bukan main-main. Kalau mereka bisa membunuh Andi, mereka bisa membunuh siapapun.
Budi diam. Tatapannya tajam, tapi ada sedikit goyah dalam suaranya. Aku tidak takut mati, Din. Tapi aku takut kalau kebenaran ikut dikubur bersama kami. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Seorang narapidana bernama Johan, yang sebelumnya diketahui sering berinteraksi dengan Amar Zoni di dalam lapas, ditemukan tewas gantung diri di selnya. Namun, yang janggal, CCTV di blok tahanan itu mati selama 2 jam pada malam kejadian. Budi langsung meluncur ke lapas bersama 2 anak buahnya, tapi di pintu masuk, mereka dicegat oleh kepala lapas Nurdin sendiri. Maaf, Pak Budi. Atas instruksi dari atas, semua investigasi internal ditangguhkan. Ini bukan wewenang Anda lagi. Nada suaranya tenang, tapi matanya penuh ancaman. Budi menatapnya tajam. Atas instruksi siapa? Anda tahu sendiri, saya tidak boleh bicara, jawab Nurdin dengan senyum sinis. Tapi saya sarankan, nikmati saja sisa karir Anda. Jangan ikut campur urusan yang lebih besar dari jabatan. Budi mengepalkan tangan, menahan amarah yang hampir meledak. Ia tahu Nurdin sedang menutupi sesuatu. Dan kematian Johan bukan bunuh diri, itu eksekusi diam-diam. Malamnya, Budi kembali ke kantornya sendirian. Lampu di ruangannya redup. Di atas meja, ia menatap tumpukan dokumen, foto, dan catatan yang semakin banyak. Tapi di tengah semuanya, ada rasa takut yang mulai menggerogoti, bukan untuk dirinya, melainkan untuk keluarganya. Ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Kalau kau terus menggali, keluargamu akan ikut terkubur. Suara di ujung sana berat dan datar. Lalu sambungan terputus. Budi menatap ponselnya lama. Jantungnya berdetak cepat. Untuk pertama kalinya, ia merasa gentar. Namun, rasa takut itu tak mampu memadamkan satu hal yang masih menyala dalam dirinya, amarah. Kau pikir aku akan berhenti? Tidak. Kalian sudah bunuh orang yang salah. Ia mengambil kunci mobil dan bergegas keluar, menuju rumah salah satu sumber terakhir yang tersisa. Seorang mantan narapidana bernama Rangga, yang dulu bekerja di dapur lapas dan diduga tahu tentang aliran uang di balik pemerasan Amar Zoni. Tapi saat Budi tiba di kontrakan Rangga, tempat itu sudah porak-poranda. Jendela pecah, pintu terbuka, dan ada bau busuk samar yang menusuk hidung. Ia melangkah pelan masuk. Di ruang tengah, tubuh Rangga tergeletak di lantai. Mata terbuka lebar. Lidah membiru. Budi terdiam. Napasnya tercekat. 3 saksi yang seharusnya bisa membuka jalan kebenaran, semuanya mati. Ia menatap ke langit-langit ruangan yang lembab, lalu berbisik pelan. Mereka tidak hanya menghapus bukti, mereka menghapus manusia. Dina menerima kabar itu beberapa jam kemudian melalui pesan singkat. Rangga mati. Aku berikutnya. Tak lama setelah itu, ponsel Budi tak bisa dihubungi. Sinyalnya hilang. Lokasinya tak terdeteksi. Beberapa hari kemudian, muncul berita singkat di media. Seorang penyidik narkoba hilang secara misterius setelah menangani kasus besar di Lapas Pasalembah. Namun, bagi orang-orang yang tahu siapa Budi Siregar, mereka percaya satu hal. Dia tidak mati. Dia hanya menghilang, membawa kebenaran yang tak sempat diungkapkan. Malam di Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Jalanan yang biasa padat kini sepi, hanya menyisakan suara knalpot jauh dan deru angin yang menabrak pepohonan di pinggir kota. Dalam kesunyian itu, Budi Siregar menatap layar ponselnya, pesan terakhir dari Dina Rahma masih tersimpan di sana. Aku punya rekaman dari dalam lapas. Jangan percaya siapapun. Simpan nyawamu, Budi. Namun setelah pesan itu, Dina menghilang. Nomornya tidak aktif, dan kantornya di portal media tempat ia bekerja mendadak disegel dengan alasan pemeriksaan internal. Budi tahu, ini bukan lagi permainan biasa. Semua yang terlibat di dalam lingkaran ini sedang dibungkam satu persatu. Ia menyalakan rokok, menarik napas panjang, lalu menatap bayangan dirinya di kaca mobil. Operasi ini tidak bisa lagi jalan terbuka, gumamnya. Kita lawan dengan cara mereka, dalam senyap. Beberapa hari sebelumnya, ia sempat ditolong oleh seseorang yang tak ia duga, Rizal, mantan anggota intelijen Polri yang sudah lama keluar karena ketidaksesuaiannya dengan cara kerja kotor di institusi.
Mereka bertemu di sebuah rumah aman di pinggiran Depok, di tengah malam yang sunyi. "Aku sudah dengar tentang hilangnya Dina," kata Rizal sambil menyalakan laptop. "Dan aku juga tahu orang yang ada di balik semua ini." Budi menatapnya tajam. "Siapa?" "Nurdin hanya boneka. Dalangnya adalah seseorang dari pusat. Seorang jenderal. Nama yang tidak boleh disebut dalam dokumen apapun." Budi menatap layar yang menampilkan peta digital dengan beberapa jalur koneksi antara nama-nama pejabat, rekening luar negeri, dan kode transaksi. Mereka mencuci uang hasil peredaran narkoba lewat proyek fiktif di kementerian, jelas Rizal. Dan lapas Pasalemba dijadikan tempat penghubung antara bandar besar dan aparat. Amar Zoni dijebak agar semua mata tertuju padanya. Budi menggertakkan gigi. "Berarti selama ini, semua bukti yang kita temukan hanya bagian kecil dari rencana besar." "Tepat," balas Rizal. "Dan kalau kau ingin menjatuhkan mereka, satu-satunya cara adalah mengambil bukti digital di server lapas. Semua transaksi, rekaman, dan perintah datang dari sana." Malam itu mereka mulai menyusun rencana. Mereka menyebutnya Operasi Sunyi, sebuah penyusupan tanpa izin, tanpa dukungan resmi, dan tanpa jaminan hidup. Rizal menatap Budi sebelum berangkat. "Begitu kita masuk, kita tak bisa mundur. Sekali ketahuan, tak ada yang akan mengakui kita pernah ada." Budi mengangguk. "Aku sudah lama melewati titik tanpa kembali." Hujan kembali turun saat mereka tiba di lapas Pasalemba, dini hari pukul 2. Gerbang belakang lapas tampak gelap, hanya dijaga 2 petugas yang mengantuk. Dengan kemampuan Rizal, mereka mematikan listrik di sebagian blok tahanan dan menyelinap masuk lewat lorong servis. Suara langkah mereka nyaris tak terdengar di antara rintik hujan. Lampu darurat berkelap-kelip, menerangi dinding yang basah oleh rembesan air. "Ruang kontrol CCTV ada di lantai 2, bisik Rizal. "Servernya di ruangan terkunci di bawah menara administrasi." Budi mengangguk dan memimpin jalan. Setiap langkah mereka seperti menembus ketakutan. Di kejauhan, terdengar suara narapidana mengigau, entah karena mimpi buruk atau mungkin bisikan dari dalam neraka lapas itu sendiri. Saat mereka sampai di ruang kontrol, Rizal langsung menancapkan perangkat ke port jaringan. Beberapa detik kemudian, layar laptopnya menampilkan data yang mulai terunduh. "Dapat?" tanya Budi dengan suara pelan. "Sebentar lagi, ya, ini dia." Semua rekaman perintah transfer, termasuk dari akun milik Nurdin dan 2 pejabat dari Kementerian Hukum dan HAM. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu menyala terang. Suara sirene berbunyi. "Kita ketahuan," teriak Rizal. Dari luar, terdengar langkah kaki berat dan suara senjata dikokang. Budi segera menarik flash disk dari laptop dan menyelipkannya ke saku dalam jaket. "Ambil filenya. Aku tahan mereka," teriak Rizal sambil menembak ke arah pintu. Budi menatapnya sebentar, ragu. "Rizal, ayo pergi bareng." "Tidak ada waktu. Kalau kau mati di sini, semuanya sia-sia." "Lari, Budi." Dengan berat hati, Budi melompat keluar lewat jendela darurat. Ia berguling ke tanah yang basah, lalu berlari sekuat tenaga di bawah hujan deras. Dari kejauhan, terdengar letusan senjata dan suara teriakan. Lalu, sunyi. Budi berhenti di ujung jalan, tubuhnya gemetar. Ia menatap ke arah lapas yang kini diselimuti cahaya lampu polisi. Rizal tidak pernah keluar. Beberapa jam kemudian, berita resmi menyebutkan terjadi kebakaran di ruang kontrol lapas Pasalemba. Seorang pria tak dikenal ditemukan tewas di lokasi. Diduga akibat korsleting listrik. Namun Budi tahu kebenarannya. Rizal mati karena melindungi bukti yang kini ada di tangannya. Ia bersembunyi di rumah kosong milik temannya di Bekasi. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan laptop tua dan memeriksa isi flash disk itu. Di dalamnya ada ratusan file terenkripsi. Tapi satu folder mencolok bertuliskan, Operasi Lapis Baja. Saat ia membukanya, muncul rekaman suara. "Pastikan Amar Zoni tetap diam. Kalau dia buka mulut, kita kirim pesan lewat dalam. Kepala lapas tahu apa yang harus dilakukan." Suara itu jelas. Dan Budi mengenalinya. Itu suara Brigjen Santoso, atasannya sendiri di Direktorat Narkoba.
Dunia Budi seolah berhenti seketika. Napasnya memburu, darahnya mendidih. "Jadi, kau dalangnya, Jenderal," gumamnya lirih. Di luar, hujan masih turun. Namun di dalam dada Budi, badai yang jauh lebih besar baru saja pecah. Malam itu, ia menulis pesan terakhir kepada Dina, entah apakah jurnalis itu masih hidup atau tidak. "Aku punya bukti semua. Kalau aku tidak sempat menyerahkan ini, kirim pesan ini ke publik. Jangan biarkan mereka menang." Ia menyalakan pemancar kecil yang tersambung ke server luar negeri. Proses unggahan berjalan lambat, sementara suara mobil dan langkah kaki mulai terdengar di luar rumah persembunyiannya. 87%, 91%, 96%. Ketika pintu rumah didobrak, unggahan itu mencapai 100%. Budi menatap layar dan tersenyum tipis. "Kebenaranmu tidak akan sunyi lagi." Lalu gelap. Keesokan paginya, seluruh media di tanah air heboh. Rekaman rahasia tentang jaringan narkoba di balik lapas Pasalemba tersebar luas. Nama-nama besar disebut, termasuk Kepala Lapas Nurdin dan Brigjen Santoso. Namun, nama Budi Siregar tak disebut dimanapun. Ia seolah lenyap begitu saja dari dunia. Hanya satu pesan anonim yang muncul di forum jurnalis investigasi malam itu. "Operasi sunyi berhasil. Tapi harga kebenaran adalah keheningan abadi." Langit Jakarta siang itu mendung pekat. Udara panas bercampur dengan aroma hujan yang menggantung di udara, seperti pertanda badai besar belum benar-benar usai. Di layar televisi berbagai stasiun berita, nama-nama pejabat tinggi disebut satu persatu. Kepala Lapas Pasalemba dicopot. Direktur Narkoba Mabes Polri dinonaktifkan untuk pemeriksaan internal. Brigjen Santoso diduga menjadi otak dari jaringan peredaran narkoba lintas lembaga. Kebenaran akhirnya keluar dari kegelapan. Tapi harga yang harus dibayar terlalu mahal. Tidak ada yang tahu di mana Budi Siregar berada. Tidak ada kabar, tidak ada jenazah, bahkan tidak ada tanda bahwa ia masih hidup. Seolah bumi menelannya begitu saja setelah malam operasi itu. Namun bagi sebagian orang yang mengenalnya, terutama Dina Rahma, jurnalis yang dulu sempat bekerja sama dengannya, ia tidak pernah percaya bahwa Budi mati. Ada sesuatu dalam firasatnya, bahwa Budi masih di luar sana, hidup di antara bayang-bayang. Dina duduk di depan laptop di kamar sempitnya. Matanya lelah, tapi hatinya belum bisa tenang. Ia terus membuka ulang rekaman yang dikirimkan secara anonim 2 hari setelah kebocoran data besar itu. Rekaman berdurasi 30 detik. Suara napas berat, diikuti suara serak yang ia kenal. "Din, kalau kau dengar ini, berarti aku berhasil lolos. Tapi jangan cari aku. Mereka masih mencari, dan mereka tidak berhenti. Simpan semua datanya. Kalau sesuatu terjadi padaku, teruskan, kebenaran ini tidak boleh mati bersamaku." Itu suara Budi Siregar. Dina menutup mulutnya, menahan gemetar. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Dia hidup," bisiknya. 3 minggu setelah peristiwa itu, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang pria dengan luka di bahu kanan dan rambut mulai panjang tinggal di rumah sederhana di pinggir sawah. Namanya kini Arman, nama palsu yang ia gunakan untuk menutupi jejak. Dialah Budi. Masih hidup. Tapi tidak lagi sama. Setiap malam, ia bermimpi tentang Rizal yang tewas di lapas. Tentang Andi yang dibungkam. Tentang Amar Zoni yang dijadikan kambing hitam. Dan setiap kali ia bangun, ia selalu bertanya dalam hati, apakah semua ini sepadan? Ia hidup, tapi kehilangan segalanya. Jabatannya hilang. Namanya dihapus dari catatan dinas. Dan orang-orang yang dulu bekerja bersamanya, kini menganggapnya pengkhianat. Namun, satu hal yang membuatnya bertahan hanyalah satu keyakinan, bahwa apa yang ia lakukan bukanlah sia-sia. Suatu malam, saat Budi sedang duduk di teras rumahnya yang sunyi, seorang anak kecil datang berlari dari jalan tanah. Ia membawa amplop kecil tanpa nama. "Pak, tadi ada orang nyuruh kasih ini," kata anak itu sambil menatap polos. Budi membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas bertuliskan tulisan tangan yang rapi. "Mereka belum berhenti. Brigjen Santoso akan disidang minggu depan, tapi orang yang lebih besar masih bebas. Ayo lanjutkan, Budi."
Jangan biarkan pengorbanan semua orang sia-sia. D. Budi menatap kertas itu lama. Dina masih hidup dan masih melanjutkan perjuangan. Ia menarik napas panjang. Dada yang sesak itu terasa sedikit ringan. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara motor berhenti di depan rumah. Dua pria turun dengan langkah cepat. Salah satunya mengenakan jaket hitam dengan logo instansi yang dulu pernah ia bela. "Bapak Arman?" tanya pria itu dengan nada datar. "Ya, ada perlu apa?" jawab Budi, mencoba tenang. Pria itu menatapnya tajam. "Kami hanya ingin memastikan sesuatu. Bisa ikut sebentar ke kantor?" Budi tahu, kalimat itu bukan ajakan. Itu peringatan. Ia memandangi kedua pria itu, lalu tersenyum samar. "Kau tahu, dulu aku juga sering menggunakan kalimat yang sama kepada orang-orang yang tak berdosa." Dan dalam sekejap, ia melompat melewati pagar belakang, berlari ke arah ladang di belakang rumah. Suara tembakan terdengar, menembus kesunyian malam. Beberapa jam kemudian, polisi setempat menemukan rumah itu kosong. Hanya ada darah di lantai dan jendela pecah di belakang. Tidak ada mayat. Tidak ada jejak kendaraan kabur. Namun di atas meja kayu kecil di ruang tamu, tersisa satu benda, flash disk berwarna hitam. Label kecil di atasnya bertuliskan, "Bukti lanjutan, Operasi Bayangan." Dina menerima paket pos 2 hari kemudian di kantor media barunya. Tanpa nama pengirim, tanpa alamat asal. Hanya satu catatan pendek di dalamnya. "Kau benar, Din. Antara nyawa dan kebenaran, aku pilih kebenaran. Tapi jangan biarkan hidupku sia-sia. Lanjutkan." Ia menatap layar laptop, membuka isi flash disk itu. Ada ratusan file baru, termasuk dokumen tentang hubungan antara jaringan lapas dan pejabat kementerian. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kasus Amar Zoni. Dina tahu, kalau ia mempublikasikan ini, ia bisa jadi target berikutnya. Tapi kalau ia diam, semua perjuangan Budi akan berakhir di situ. Tangannya gemetar di atas keyboard. Lalu ia menekan enter. Rekaman, dokumen, dan laporan itu pun tersebar di internet dalam hitungan menit. Dan dalam sekejap, seluruh negeri kembali geger. Malamnya, di tempat yang jauh, entah di gunung, atau mungkin di luar negeri, seorang pria duduk menatap layar ponsel butut dengan senyum tipis. Ia membaca berita tentang kebocoran data baru dan nama-nama besar yang mulai terseret. "Kau lakukan dengan baik, Din," bisiknya lirih. Ia lalu mematikan ponselnya, mengenakan topi lusuh, dan berjalan menjauh ke dalam kegelapan. Kini, ia bukan lagi penyidik, bukan lagi bagian dari institusi manapun. Ia hanyalah bayangan, hidup di antara nyawa dan kebenaran. Namun dalam hatinya, ia tahu satu hal. Selama masih ada orang yang berani menyuarakan kebenaran, perjuangan itu tidak akan mati. Pagi itu, langit berwarna jingga pucat. Embun masih menggantung di daun pisang, dan ayam berkokok bersahutan di kejauhan. Di sebuah desa terpencil di lereng gunung, seorang anak kecil berlari melintasi jalan tanah yang becek setelah hujan malam. Di tangannya ada koran yang sudah agak basah, tapi wajahnya berseri ketika melihat sosok pria tua duduk di beranda rumah kayu sederhana. "Pak, beritanya keluar lagi," seru anak itu sambil mengacungkan koran. Pria tua itu tersenyum samar, menerima koran itu dengan tangan gemetar. Garis wajahnya keras, tapi matanya hangat. Di wajahnya tersisa luka samar di pipi kanan, dan rambutnya sudah memutih sebagian. Di halaman utama koran itu tertulis, "Jaringan gelap lapas terbesar terbongkar, puluhan pejabat dan oknum polisi ditangkap." Berita itu ditulis oleh Dina Rahma. Nama yang kini dikenal publik sebagai jurnalis pemberani yang membongkar konspirasi besar di balik kasus narkoba dan pemerasan di dalam penjara. Pria itu menatap tajuk utama itu lama, hingga senyum pelan muncul di sudut bibirnya. Ia meletakkan koran itu di pangkuannya, menatap cakrawala yang mulai terang. Cahaya akhirnya datang juga, gumamnya lirih. Ya, dialah Budi Siregar. Hidup dengan nama baru, jauh dari hiruk-pikuk kota, menunggu waktu yang tak pasti. Beberapa bulan berlalu sejak kebocoran terakhir. Negara gempar. Sidang demi sidang digelar. Nama-nama besar yang dulu tak tersentuh akhirnya dipanggil ke meja hijau. Sistem yang dulu gelap kini mulai retak.
Tapi di balik semua itu, Dina tahu, masih banyak hal yang belum terungkap. Ia duduk di studio berita nasional tempatnya kini bekerja. Wajahnya terlihat tegar, tapi ada kesedihan di matanya. Anda dikenal sebagai jurnalis yang mengguncang negeri dengan laporan-laporan investigatif Anda. Tapi banyak yang bertanya, apa yang mendorong Anda terus melanjutkan semua ini, meski nyawa Anda terancam? Dina menatap kamera beberapa detik. Ia menghela napas panjang, lalu berkata pelan, tapi tegas. Karena kebenaran bukan untuk mereka yang aman, tapi untuk mereka yang berani. Ruangan hening sesaat. Pernyataan itu bergaung ke seluruh negeri, menggetarkan banyak hati yang selama ini bungkam. Sore harinya, Dina menerima pesan di ponselnya. Nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Aku sudah melihat cahayanya. Terima kasih, Ding. Dina tertegun. Ia tahu betul siapa yang menulis pesan itu. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menatap layar itu lama, lalu mengetik balasan singkat. Kau bukan bayangan, Budi. Kau cahaya yang menuntunku. Namun pesan itu tidak pernah dibalas. Di desa tempat Budi tinggal, sore itu ia duduk di kursi kayu di depan rumah, memandangi langit yang berwarna emas. Suara anak-anak bermain terdengar dari kejauhan. Burung-burung melintas rendah, menuju pepohonan di lereng. Budi tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa damai. Tidak ada lagi lencana di dadanya, tidak ada lagi pistol di pinggangnya. Hanya seorang pria biasa dengan hati yang pernah terluka, tapi masih menyala. Ia menatap dinding rumahnya, di mana sebuah papan kayu tergantung, bertuliskan tangan sendiri. Kebenaran tidak akan mati, selama ada satu orang yang berani menjaganya. Kalimat itu menjadi pengingat setiap hari. Bahwa meski dunia penuh kegelapan, cahaya selalu menemukan jalannya, meski hanya setitik di balik dinding. Malam pun tiba. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, Budi menulis di buku catatannya, sebuah jurnal kecil yang dulu ia bawa saat bertugas. Halaman terakhir ia isi dengan tulisan tangan yang mantap. Aku pernah kehilangan segalanya untuk kebenaran. Tapi kini aku sadar, kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu untuk dilihat. Dan saat dunia menatap, aku tahu pengorbananku tak sia-sia. Ia menutup buku itu, meletakkannya di meja kecil. Angin gunung bertiup pelan melalui jendela terbuka, meniup halaman yang belum sepenuhnya kering. Dan dalam cahaya lampu yang bergetar, wajah Budi terlihat damai. Keesokan paginya, anak kecil yang biasa membawakan koran datang lagi. Namun kali ini, rumah itu sepi. Pintu terbuka, kursi di teras kosong, dan di meja hanya tersisa secangkir kopi yang sudah dingin, serta buku catatan terbuka di halaman terakhir. Anak itu membaca kalimat di bawah tulisan terakhir. Jika suatu hari seseorang membaca ini, jangan takut untuk mencari kebenaran. Karena dunia hanya berubah jika ada yang berani menyalakan cahaya. Anak itu menatap halaman itu lama. Lalu menutup buku itu perlahan, seperti menyimpan rahasia besar. Beberapa tahun kemudian, di ruang redaksi sebuah kantor berita, Dina menerima amplop tanpa nama. Di dalamnya, ada foto seorang anak laki-laki berumur belasan tahun yang mengenakan seragam polisi dan tersenyum lebar. Di balik foto itu, tertulis, "Dia terinspirasi oleh kisahmu dan seorang pria bernama Budi." Dina tersenyum dengan mata berkaca. Cahaya itu akhirnya menembus dinding, bisiknya.